Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tika Belasari, SDRK MKM, dosen di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Di sini yang akan saya unjuk dulu adalah pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya akui, yaitu Dasar Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Keluarga melalui DIA, yaitu Delivery Interaction and Assessment. Pemaparan saya kali ini mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan CPL dan CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran dan interaksi, sistem dan bobot penilaian, dan rekaman video pembelajaran. Pertama yaitu adalah deskripsi mata kuliah. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 pada semester 3. Dasar Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Keluarga merupakan mata kuliah dengan kode 6432886. Selanjutnya yaitu adalah deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini mempelajari konsep kesehatan reproduksi dalam setiap siklus hidup manusia, mulai dari periode neonatal hingga lansia. Ini mahasiswa juga menelaah program pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi terkini, serta mempelajari dan mempraktekkan media deteksi dini yang digunakan dalam program tersebut. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran lulusan CPL dan CPMK. Capaian pembelajaran meliputi CPL, capaian pembelajaran lulusan diharapkan yang pertama adalah CPL 1 menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. CPL 2 yaitu adalah mampu menjelaskan teori dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga pada siklus hidup manusia. Dan CPL 3 yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutur dan terukur. CPL 4 yaitu mampu menjelaskan program kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga untuk menelaah masalah yang terjadi di masyarakat. Untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu CPMK 1 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPMK 2 memahami teori dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga pada siklus hidup manusia. CPMK 3 menganalisis setiap siklus hidup manusia dengan permasalahan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga. Dan CPMK 4 yaitu menganalisis program pemerintah pada kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga. Selanjutnya yaitu adalah materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran yaitu pada mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Keluarga meliputi pendekatan siklus hidup, kesehatan remaja, kesehatan reproduksi terpadu, keluarga berencana, kesehatan ibu, kesehatan neonatal, bayi dan anak balita, serta kesehatan lansia. Ketujuh bahan kajian tersebut dipetakan ke dalam 12 sub CPMK yang dibahas pada 13 kali pertemuan sepanjang satu semester, termasuk satu pertemuan untuk ujian tengah semester. Jadi, untuk sub CPMK per pertemuan, yang pertama yaitu adalah prinsip dasar kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana, kesehatan wanita usia subur, kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu persalinan, kesehatan ibu pospartum, kesehatan neonatal, praktik menyusui dan ASI eksklusif, serta kesehatan reproduksi lansia. Nah, materi ini saya susun dengan merujuk pada beberapa referensi, diantaranya buku Kesehatan Reproduksi Wanita oleh Sibagarian, pedoman KISF Motherhood dari Departemen Kesehatan RI, buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana oleh Nurul Hidayatun, Jailah dan kawan-kawan, pedoman pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana dari BKKBN, serta buku Kesehatan Ibu dan Anak revisi 2020 dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya yaitu adalah metode pembelajaran dan interaksi. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipasif, dan berbasis pada masalah nyata di masyarakat. Di antaranya adalah ceramah interaktif.
untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap dasar-dasar kesehatan reproduksi. Selanjutnya itu adalah case method dengan studi kasus, yaitu saya mengajak mahasiswa menganalisis kasus nyata seperti kehamilan remaja, kematian ibu, dan rendahnya partisipasi keluarga berencana. Nah, selanjutnya itu adalah diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus tersebut, serta praktikum yang saya terapkan khususnya pada materi deteksi dini tumbuh kembang dan deteksi dan teknik menyusui, di mana mahasiswa praktik langsung menggunakan instrumen dan media deteksi dini seperti PSP dan PKIA. Selanjutnya yaitu adalah sistem dan bobot penilaian. Penilaian dalam mata kuliah ini itu mencakup yaitu ujian tengah semester dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan bobot 15%, tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, serta partisipasi dan proyek melalui case method sebesar 50%. Kehadiran merupakan prasyarat mengikuti ujian akhir dan tengah semester dengan minimal kehadiran 80%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif dalam diskusi dan case method, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali pada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelajaran. Selanjutnya itu kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan pada mata kuliah ini mengikuti skala penilaian dari Universitas Negeri Manado. Dari huruf A dengan kategori sangat baik hingga huruf E dengan kategori sangat kurang, di mana mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai C ke atas. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya cintanya dulu ketua kelas mana? Absensinya nanti apakah semua hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke. Jadi untuk hari ini tidak ada yang tidak hadir. Ya, betul? Oke. Oke, kita ada yang tahu mata kuliah kita hari ini apa? Dasar kesehatan apa? Reproduksi dan kesehatan keluarga ya. Di minggu kemarin kita juga sudah masuk tentang materi PKPR. Oke, hari ini pertemuan kita tentang menelaah permasalahan remaja dalam kesehatan reproduksi ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, kita flashback dulu ke materi sebelumnya, yaitu kita ngomongnya apa kemarin tentang PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja ya. Jadi layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja, rahasia dan tidak menghakimi ya. Jadi layanan PKPR itu penting bagi remaja dibandingkan layanan kesehatan umum ya. Oke. Jadi kalian ingat aja ya, kalau umum PKPR itu tujuannya untuk apa? Untuk remaja ya. Jadi agar remaja itu tidak apa? Dia tidak merasa dihakimi dan juga rahasia. Jadi semua rahasia dia aman oleh tenaga kesehatan. Tapi ingat, PKPR ini tidak hanya oleh tenaga kesehatan masyarakat atau tenaga kesehatan, juga ada siswa-siswa yang sudah diberikan pelatihan ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, mengidentifikasi berbagai permasalahan remaja terkait kesehatan reproduksi, menganalisis akar masalah dari tiap permasalahan, menjelaskan dampak permasalahan bagi remaja dan keluarga, serta
strategi pencegahan untuk berbasis studi dari kasus nyata nantinya ya. Nah, ini adalah 3 permasalahan utama remaja dalam kesehatan reproduksi, yaitu 1, kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau kehamilan tidak diinginkan berarti apa? Tidak direncanakan. Contoh, misalnya ya pacaran kelewat batas gitu ya. Ayolah dek 1 kali gitu ya. Tidak akan hamil enggak nantinya kayak gitu kan. Karena banyak ya mitos-mitos yang seperti itu bilang kalau cuma 1 kali nggak bakal hamil katanya. Itu adalah akhirnya terjadilah kehamilan tidak diinginkan. Nah, gara-gara terjadi kehamilan tidak diinginkan, terpaksa dia melakukan pernikahan dini. Nah, di tempat lain selain memang ya karena kehamilan tidak diinginkan, akhirnya dia jadi pernikahan dini. Terus setelah itu masih ada di daerah-daerah tempat itu dia menganggap ya kalau udah umur 9 tahun ya udahlah kamu nikah aja, gak usah sekolah lagi. Cewek itu adanya bolehnya hanya ada di kasur, di sumur, di dapur. Ya, masih banyak yang seperti itu, masih banyak pemikiran-pemikiran dari sosial yang menganggap ya kalau udah menstruasi ya berarti sudah boleh untuk dinikahkan. Padahal itu berdampak pada kesiapan biologis dan psikologisnya. Yang selanjutnya apa? Risiko infeksi menular. Nah, risiko infeksi menular ini bisa karena apa? Pergaulan bebas. Ya, lalu seks di luar nikah. Oke. Jadi akibatnya apa? Misalnya berganti-ganti pacaran, 3 bulan sekali pacaran dengan A, 3 bulan sekali pacaran dengan B. Ya, akhirnya dia terkena risiko infeksi menular seksual. Oke. Nah, jadi untuk ketiga masalah ini dia saling berkaitan. Berarti Ya. kalau ketiga permasalahan ini tidak berdiri sendiri, berarti saling berkaitan satu sama lain. Iya, betul. Jadi ketiga masalah ini dia saling berkaitan, bukan berdiri sendiri. Kata Enci tadi kan kalau dia tiba-tiba hamil, ya akhirnya dia harus lakukan pernikahan dini. Nah, kita tidak tahu itu calon suaminya dia pacarannya ternyata nanti bukan hanya dengan 1 orang, dengan orang-orang yang lainnya. Akhirnya dia terkena resiko infeksi menular seksual ya. Nah, kalau kehamilan tidak diinginkan tadi bagaimana? Karena minimnya pengetahuan ya. Jadi itu tadi. Dek, enggak dek, cuma 1 kali dek. Enggak kan jadi itu nanti dek. Ya berarti kan dia tidak mencari tahu ya, mencari tahu dulu di sumber yang memang sudah valid jawabannya ya. Terus sumber informasi ini tadi dari pengetahuan akhirnya ke sumber informasi, sumber informasinya yang tidak tepat ya udahlah itulah cari-carilah dia di Google atau cuma lihat-lihat di TikTok. Yang tidak tahu apakah yang berbicara itu ahlinya atau bukan. Lanjutnya ada topik yang dianggap tabu. Mungkin dia takut ngomong dengan ibunya. Mungkin dia takut ngomong sama kakaknya. Atau apalagi kalau anak perempuan ke bapaknya. Itu kayaknya tidak akan pernah terjadi ya. Jadi dia merasa ya topik ini masih dianggap tabu oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi akhirnya terjadilah kehamilan tidak diinginkan. Ini adalah data pernikahan dini di Indonesia. Jadi kalau prevalensi nasional, 19% remaja Indonesia menikah sebelum usia 19 tahun. Yang menurut dari peraturan BKKBN-nya. Jadi 2,16% menikah di bawah usia 16 tahun. Masih banyak ini berarti ya. Masih ada 19% remaja menikah sebelum usia 19 tahun. Nah, lalu kesenjangan wilayah. Perdesaan 24% versus perkotaan yang 15%. Contoh, NTB dan Papua Selatan tertinggi secara nasional. Jadi antara Jawa dan Sulawesi seperti itu, ataupun antara daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan. Bisa dilihat ternyata daerah pedesaan masih banyak yang terjadi tentang untuk menikah pernikahan dini. Lalu di peringkat global UNICEF menempatkan Indonesia pada peringkat 4 besar dunia untuk jumlah kasus perkawinan anak. Bayangkan kita masuk 4 besar sedunia. Dunia ini banyak ya. Seputaran global itu kita 4 besar. Yang pertama itu India. Ya. Jadi
Kalau lihat dari data pernikahan dini ini, kita bisa melihat bahwa memang di Indonesia ini masih sangat tinggi tentang pernikahan dini, ya. Nah, kalau misalnya tadi pernikahan dini apa norma sosial yang bertahan, itu tadi kata Anci, oh masih boleh kok kayak gitu. Nah, sudahlah, nggak usah disekolahin, udah pusing-pusing, udah banyak beban, apalagi kalau bapak mamanya punya anak banyak, lebih dari 3, 10. Kalau tahu dulu-dulu masih ada tuh anaknya 10 seperti itu. Ya udahlah, ini yang ini dinikahkan dengan yang ini, nanti habis yang ini udah menstruasi nikahkan dengan yang ini, udah bebas beban saya di keluarga, seperti itu kata orang tuanya. Jadi masih ada norma-norma sosial yang seperti itu. Lalu kesiapan biologis, akhirnya ya dia baru bisa menstruasinya aja, tapi organ reproduksinya belum siap. Jadinya apa? Nanti kalau misalnya dia melahirkan, itu bisa beresiko sampai mengakibatkan pendarahan dan kematian. Dan selanjutnya kesiapan psikologis. Ya bagaimana lah anak umum usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun yang masih mau main-main ya. Lagi anak-anaknya sekali seperti itu ya. Apalagi yang sekarang ya mau nongkrong lah, mau inilah kayak gitu kan dengan teman-teman seperti itu. Dia udah harus mengurus suami dan anak. Oke, jadi faktornya tadi sosial dan kultural, ekonomi dan juga pendidikan, juga tadi yang pertama kali kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi ini pernikahan dini ini jarang berdiri sendiri. Ya terjalin dengan kemiskinan, putus sekolah dan juga kehamilan tidak diinginkan. Pasti putarannya seperti itu. Dan takutnya itu akan dengan keturunannya. Contoh, mamanya kemarin begitu. Nah, jadi mamanya ini udah ada pikiran, nanti kalau aku punya anak, ya udah umur 10 tahun udah aku nikahin. Akhirnya kan berputar. Lingkaran setan nantinya ya. Nah, selanjutnya apa? Risiko infeksi menular seksual. Tadi kurang edukasi. Kenapa sih kurang edukasi? Akses layanannya terbatas serta stigma sosial. Pernah nggak sih kalau ada kalian misalnya mendengar seperti itu, ada misalnya anak remaja yang dinikahkan sebelum tamat sekolah? Masih ada mendengar? Nah, tapi kalian tidak pernah mendengar bahwa tiba-tiba itu anak dibawa ke rumah sakit gara-gara kena sifilis. Tiba-tiba saja dia sudah misalnya memang ya sudah di rumah sakit. Sakitnya apa? Kayak gitu, sifilis kayak gitu. Nah, tapi kalian tidak akan pernah mendengar. Kalian akan mendengar dia pernikahan dini dan kehamilan, tapi kalian tidak akan pernah mendengar dia lagi sakit sifilis. Ya, karena apa? Itu remaja takut bertanya ke orang. Nanti kalau aku nanya ke orang A, nanti ini orang A ngomong ke B. Akhirnya kemana-mana lah katanya nanti ini rahasia dan aib saya. Ya, makanya jarang ada mendengar. Nanti tiba-tiba ketemunya pas di rumah sakit. Mau jenguk, baru tahu penyakitnya apa. Jadi itu masih tabu untuk dibicarakan. Ya. Ini tadi dampak pernikahan dini dan kehamilan remaja. 1, resiko kesehatan ibu. Kalau anak masih remaja bisa mengakibatkan anemia. Preeklamsi itu dia diabetes pada saat ibu hamil dan biasanya tekanan darahnya juga tinggi yang bisa mengakibatkan pendarahan. Komplikasi persalinan karena belum matang secara biologis. Resiko kesehatan anak juga. Bisa-bisa anak yang dilahirkan berat badannya di bawah 2.500. Akhirnya apa? Nanti terjadinya stunting ya. Dampak sosialnya apa? Ya anaknya putus sekolah. Akhirnya ketergantungan ekonominya hanya dari suami. Jadi ini setelah Cik panjang lebar memberikan materi tadi, kita akan berdiskusi dengan studi kasus. Jadi sekarang buat dulu 4 kelompok. Ya, buat dulu 4 kelompok, baru nanti Cik berikan apa studi kasusnya. Oke, sekarang putar dulu, buat dulu 4 kelompok. Akan berikan dulu
studi kasusnya ya, tolong didengarkan baik-baik. Jadi studi kasusnya adalah seorang siswi kelas 11, ini kita anggaplah ini siswinya ya, lagi bingung, lihat lagi kebingungan itu siswinya. Mengalami kehamilan tidak diinginkan setelah menjalin hubungan pacaran dengan teman sekolahnya. Ini berarti pacarannya sesama teman sekolah. Nah, dia akhirnya tadi kan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dia tidak pernah mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi baik di sekolah maupun dari keluarga, dan dia merasa malu mencari informasi karena topik ini dianggap tabu di lingkungannya. Oke, instruksi dari Enci ya. Yang pertama adalah cari dulu akar masalahnya. Ya, catat dulu ya. Nah, terus setelah itu dampaknya bagaimana? Dampak bagi ini siswa nantinya. Nah, yang ketiga yaitu strategi pencegahannya. Oke, kita diskusinya kurang lebih 15 menit, boleh? Oke, kita silakan berdiskusi dulu. Oke. Diskusinya selesai. Mari kita berdiskusi dulu bersama-sama. Oke. Tadi yang pertama apa kita cari tahu? Akar masalah. Nanti kalau mana yang menjawab nih akar masalahnya. Oke. Permasalahan misalnya minimnya pengetahuan, norma sosial yang keliru, dan akses informasi. Akses informasinya ya. Ya, akses informasinya. Oke. Masih ada teman lagi kelompok? Sudah? Oke. Jadi akar masalah yang pertama yaitu adalah identifikasi dulu penyebab utamanya. Jadi yang itu tadi apa? Tidak ada pengetahuan. Pengetahuannya tidak ada. Terus norma sosialnya yang keliru. Maksudnya norma sosial masih tabu. Ya, masih tabu. Satu lagi aksesnya terbatas. Dia tidak tahu mencari informasi di mana dia paling juga. Oke, lanjut lagi dampaknya. Dampaknya dulu. Kamu mana yang mau jawab? Oke. Analisis konsekuensi negatif permasalahan bagi remaja seperti masalah fisik itu ketika pada saat dia hamil ada masalah kesehatan yang akan dialami pada saat dia hamil. Selanjutnya itu ada masalah mental, itu dia bakal stres, kecemasan, rasa malu dan mungkin akan depresi. Yang selanjutnya adalah masalah keluarga dan di masyarakat luas. Fisiologisnya akan berubah. Akibat kondisi fisiologis yang berubah mengakibatkan apa? Mental dia juga down nantinya ya. Karena apa? Nantinya takutnya statement dari sosial dan pikiran negatif dari orang sosial ya. Jadi dari lingkungannya. Terus dari konsekuensinya juga ya akhirnya keluarganya juga yang menunggu nantinya dan juga akhirnya banyak berhubungi di masyarakat. Oke. Oke, baik, untuk strategi pencegahannya itu merumuskan langkah-langkah konkret dan efektif untuk mencegah terjadinya permasalahan atau mengurangi dampaknya. Contohnya itu memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif sejak remaja, kemudian meningkatkan komunikasi terbuka antar orang tua dan anak, dan yang ketiga itu mendorong pergaulan yang sehat dan bertanggung jawab di lingkungan mereka. Oke, emosi kesehatan bahwa namanya siswa ataupun mengalami kehamilan ini ataupun permasalahan kesehatan kita tidak boleh memberikan stigma langsung negatif. Bisa jadi saja itu memang ya akibat dari penyebabnya apa tadi akar masalahnya dari pengetahuan. Nanti apa di sekolah sebagai tenaga kesehatan kalian bisa misalnya setiap 6 bulan sekali memberikan kegiatan penyuluhan. Ya, kalau di luar kalian bisa melakukan apa kegiatan-kegiatan yang bisa membutuhkan mahasiswa berkegiatan positif. Ya, Yang masalah satu benang merah. Yang pertama itu KTD pernikahan dini dan menular
saling berkaitan, bukan berdiri sendiri. Solusi menyeluruh akar masalahnya itu minimnya edukasi kesehatan, reproduksi, dan stigma sosial yang kuat. Yang ketiga itu solusi menyeluruh, edukasi keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial bersih. Yang terakhir itu peran kita, program berbasis bukti yang menjangkau remaja tanpa Sebenarnya ada juga kegiatan apa sih yang kira-kira sebagai tenaga kesehatan masyarakat bisa kalian berikan ya. Oke, kita hapus dulu untuk semua kelompok. Nah, kamu dulu garis biru. Nah, itu adalah film Indonesia yang membahas akhiran yang direncanakan pada remaja, lalu relasi pacaran dan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi serta mengenai sepak bola. Jangan cuma tonton, ambil hikmahnya ya. Oke. Terus dia ada juga film dokumenter namanya Sexual Education Channel tahun 2018. Dia dokumenter edukatif yang mengangkat tentang perilaku seksual dan berisiko dan pentingnya edukasi secara reproduksi. Jadi ini adalah contoh-contoh beberapa film dari televisi seksual tentang latar belakang. Ada kedua mungkin tentang teori baru, ketiga baru mungkin tentang akar masalah, dampak dan strategi pencegahan. Lalu membuat leaflet edukasinya. Leafletnya boleh sudah versi cetak boleh, non cetak juga boleh. Contohnya nanti dikirim ke Instagram ataupun TikTok ya, pokoknya media-media sosial. Ya. Jadi ini 1 minggu dari sekarang. Nah, jadi kelompok yang sekarang itu nantinya berarti ada 4 kelompok ya. Kelompok ini nanti melakukan tugas kelompok. Jadi nggak usah diganti-ganti lagi. Ya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Nanti ada pantun sedikit. Bunga melati harus semerbak, cakep. Tumbuh indah di tepi kali, cakep. Remaja sehat, masa depan cerah, cakep. Edukasi kunci generasi bestari. Oke. Oke, untuk setelah pantun tadi, terima kasih sudah cakep-cakep ya. Terima kasih, tepuk tangan lagi. Terima kasih untuk perhatian kalian semua hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Keluarga pada program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.